Silakan. Bisa doa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan cek terlebih dahulu kehadiran yang ada. Herolanisa, Hadir, Bu. Musniarsa, Hadir, Bu. Hayatul Nadia, Hadir, Bu. Sonya, Hadir, Bu. Irsal Hidayat. Absen, Bu. Oke, absen ya. Tidak ada kabar. Tidak ada, Bu. Oke, nanti tolong sampaikan ke Irsal. Kalau seandainya bertemu, silakan minggu depan hadir kembali di pembelajaran kita. Oke, nanti semuanya. Sudah siap mulai pembelajaran? Sudah, Bu. Oke, ada yang tahu materi pembelajaran kita pada minggu lalu? Ada berpakaian. Oke, ada berpakaian. Masih ada yang ingat apa materi kita tentang ada berpakaian? Tata cara bagaimana ada berpakaian yang baik itu, Bu. Oke, tata cara berpakaian yang baik, sopan, dan sesuai dengan syariat Islam. Oke, materi kita selanjutnya adalah mengenai adab bermedia sosial di dalam Islam. Oke, sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada Anda terlebih dahulu. Ada yang pernah video call dengan keluarganya dari jarak jauh? Pernah, Bu. Pernah. Dari mana ke mana? Dari Solo ke Padang, Bu. Oke, dari Solo ke Padang. Itu lewat apa, Anissa? Video call, Bu. HP. Lewat video call. Lewat aplikasi? WhatsApp. Oke, lewat aplikasi WhatsApp. Tadi malam ada yang lihat berita viral nggak? Ada, Bu. Ada. Pembunuhan, Bu. Pembunuhan. Gimana bisa lihat? Di YouTube, Bu. Di YouTube. Oke. Nah, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh Anda semuanya tadi. Ada beberapa hal yang kita lakukan dengan penggunaan media sosial seperti tadi melihat berita dan melakukan video call dari jarak jauh dengan keluarga kita. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir nanti ada beberapa poin yang harus kita tuntaskan pada hari ini. Yang pertama adalah kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian adab bermedia sosial di dalam Islam. Kemudian nanti kita akan mengetahui apa sih dampak positif dan dampak negatif dalam penggunaan media sosial tersebut. Yang kemudian ada juga bagaimana yang sebenarnya pandangan Islam itu atau adab bermedia sosial dalam Islam itu yang baik dan benar. Dan yang terakhir kita dapat menerapkan adab bermedia sosial yang baik dan benar di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakannya? Bu. Oke, silakan Anissa. Baik, Bu. Media sosial itu adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dengan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Oke, benar sekali ya apa yang disampaikan oleh teman Anda semuanya tadi, bahwasannya media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi, baik itu bertukar kabar, baik itu bertukar informasi dan juga berbagi gagasan dalam sebuah jaringan yang kita sebut tadi adalah media sosial. Nah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan terkait pengertian media sosial? Oke, sudah paham semuanya ya. Ini menjelaskan bagaimana sebenarnya ada bermedia sosial yang baik dalam Islam itu. Boleh Anda semuanya kita baca ta'awuz dan kita baca ayatnya secara bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Oke, baru satu orang bantu membacakan artinya. Silakan. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oke, terima kasih Anda semuanya telah membacakan. Nah, jadi Quran surat Al-Isra ayat 36 ini menjelaskan bahwasannya
penglihatan. Ya, silakan baca. Menjelaskan bahwasannya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu semuanya akan ada atau tanggung jawabannya. Jadi kita harus bijak dalam penggunaan media sosial sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 ini. Selanjutnya, nah kita akan mengetahui apa dampak positif dan apa dampak negatif dari penggunaan media sosial. Sebelumnya ada yang pernah merasakan nggak apa dampak positif yang dirasakan dalam penggunaan media sosial? Ada? Silakan. Itu Bu, bisa berkomunikasi dengan jarak jauh Bu. Oke, ada lagi? Dapat informasi ya. Mendapat informasi. Oke, sama ya. Berarti ada dampak positif yang kita rasakan dari penggunaan media sosial, baik itu bisa berkomunikasi dari jarak jauh, bisa mendapatkan informasi terkait hal-hal yang kita perlukan seperti berita, seperti kenaikan BBM misalnya, itu juga merupakan salah satu dampak dari penggunaan media sosial ini. Tetapi di samping dampak positif yang diberikan oleh Oke, selain dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial ini, juga ada dampak negatif yang ditimbulkan. Apa yang Anda rasakan terkait dampak ini kurang bagus nih dari penggunaan media sosial, adakah? Oke, sebenarnya Itu Bu, kecanduan Bu, mungkin Bu sampai tidak tahu waktu di malam. Oke, tidak tahu waktu ya karena penggunaan media sosial. Ada lagi? Oke, tetapi juga ada beberapa hal yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak bijak ini, seperti tadi yang disampaikan oleh teman Anda tadi, bahwasanya ada kecanduan dari penggunaan media sosial ini, kita jadi molor waktu, tidak sadar waktu yang kita menggunakan untuk penggunaan media sosial. Kemudian ada juga kurangnya perhatian terhadap keluarga, karena kita udah sibuk scroll, kita udah asik dengan media sosial, terkadang kita lupa ada orang tua kita yang sedang berbicara dengan kita, ada adik kita yang mau bermain dengan kita. Jadi itulah dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial. Oke, selanjutnya bagaimana sebenarnya ada media sosial yang baik itu di dalam Islam? Yang pertama adanya tabayyun, yaitu cek terlebih dahulu informasi, kebenaran dan faktanya yang terjadi di lapangan. Kemudian menyampaikan informasi dengan benar dan haram bagi kita untuk menebarkan fitnah melalui media sosial yang kita gunakan. Dan terakhir, media sosial benar-benar kita gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar, seperti berdakwah, menyampaikan informasi yang benar. Nah, itu merupakan adab media sosial yang baik di dalam Islam. Nah, selanjutnya ada yang kurang paham terkait materi yang disampaikan? Sudah paham? Oke, sudah paham. Selanjutnya itu ada gambar. Nanti silakan Anda jawab. Gambar ini apa yang terjadi di gambar ini, apa manfaat dari gambar tersebut, dan juga apa analisis Anda terkait ini. Oke, silakan. Oke, silakan Mas Nia. Pada gambar ini Bu, Oke. itu ada seorang yang berkomunikasi lewat media Bu. Oke, benar ya, Mas Nia. Selanjutnya gambar dari Lisa. Ya Bu, di sini gambar menyampaikan dakwahnya melalui media sosial. Oke, benar sekali ya. Berikan. Oke, benar sekali apa yang disampaikan lewat gambar yang telah dibagikan tadi. Ada manfaat media sosial ini sebenarnya dalam gambar tadi sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi, seperti gambar Anissa tadi juga sebagai sarana berdakwah dan sebagai sarana berbisnis. Sampai sini ada yang ditanyakan Anda semuanya? Tidak Bu. Oke, silakan Nia. Soalnya apa itu meneliti fakta atau kebenaran informasi yang diterima. Ya, benar sekali ya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Nia tadi, bahwasannya hendaklah kita menerima informasi itu yang pertama dengan meneliti fakta dan kebenaran informasi yang ada. Oke, Anda semuanya, setelah kita mempelajari materi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pemahaman dari Anda penjelasan yang disampaikan tadi? Oke, silakan. Baik Bu, kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu mengenai adab media sosial
sebagai media untuk kita menghabiskan waktu, tetapi juga sebagai sarana bertukar informasi, sebagai sarana berdakwah, sarana berbisnis, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan penggunaan media sosial yang baik dan benar. Mungkin Anda berakhir sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, karena materi kita sudah habis, silakan untuk membaca materi kita karena kita akan ujian di minggu depan.